Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Pertanyaan? Kenapa beberapa negara-negara bekas jajahan Islam yang sebelumnya banyak beragama Islam sekarang malah sebaliknya? Kalau tentang takdir tentu kehendak Allah, ya kan? Kan nggak ada jaminan satu negeri Muslim akan terus Islam selama-lamanya, kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah, ini sudah dijamin. Adapun Mesir, Syam, bahkan Indonesia pada satu ketika menjadi negara kafir, mayoritas kafir, mungkinkah? Mungkin. Mesir atau Yordan atau Qatar pada satu saat menjadi negara kafir, mayoritas kafir, mustahilkah? Tidak mustahil. Nggak ada jaminan. Yang ada jaminan hanya Mekah dan Madinah. Selama-lamanya insya Allah tidak akan menjadi negara kafir. Tidak mungkin menjadi mayoritas kafir. Maka Dajjal hanya dua kota itulah yang tidak sanggup dimasuki oleh Dajjal. Zahirnya selain Mekah dan Madinah diinjak oleh Dajjal, termasuk negeri kita, Jakarta dan seterusnya. Tentu ini takdir kehendak Allah, terserah Allah. Dan kita saksikan dari ini negeri-negeri yang 900 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, bahkan 500-400 tahun yang lalu, negeri sunnah. Antum tahu Baghdad seperti apa, Irak, ulama-ulama ahlus sunnah. Sekarang lihat seperti apa Mesir, negeri sunnah waktu itu, sebelum Bani Fatimiyah ya, yang Syiah itu. Sekarang jadi seperti apa, walaupun masih muslim tentunya. Artinya terserah Allah, Allah yang berkehendak. Sudah tidak ada yang berdakwah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada sunnah. Sebaliknya, negeri yang penuh bid'ah seperti negeri kita ini, 50 tahun lagi, 70 tahun lagi akan menjadi negeri sunnah, mustahil apa tidak? Ya tidak mustahil. Kalau Allah memang menghendaki, pesantren-pesantren salaf di mana-mana, anak-anak kecil dididik manhaj salaf sampai SMP, SMA dan seterusnya, dan ini terus menjamur semakin banyak, ya tidak mustahil. Sementara tokoh-tokoh Islam bid'ah memasukkan anak-anaknya supaya jadi insinyur misalnya, pilot misalnya. Nah ini tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu ya. Insya Allah kita yang sekolah yang tidak salaf. Adapun mereka tidak ya. Dan itu banyak sekali. Mereka nggak paham, mereka nggak tahu. Allah memasukkan anaknya ke sekolah salaf. Ini bukan satu dua. Adapun kita yang salaf, insya Allah kita tidak rela memasukkan anak kita ke sekolah-sekolah yang tidak salaf. Ini kan insya Allah tinggal nunggu waktu. Dan antum tahulah yang sudah salaf dari 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu,
antum tahu. Jauh sekali perkembangannya, sangat pesat. Ya. Asal jangan tergoda. Karena dulu ada yang tergoda, artinya awalnya berdakwah sunnah, memerangi bid'ah, tapi tergoda dengan dunia. Bikin rumah sakit, bikin kampus, bikin fokus ke situ, dunia. Ya, tidak punya pesantren. Bahkan tidak jarang dari mereka yang nggak paham kaidah bahasa Arab. Sedikit yang belajar bahasa Arab. Tidak kita dengar. Ya, akhirnya begitu. Semakin dangkal, semakin dangkal, semakin dangkal. Bahkan ketika dakwah salaf tampil, mestinya mereka berterima kasih karena sama mendukung mereka, malah mereka marah. Sebagian mereka marah karena dangkalnya ilmu mereka. Seandainya berada dakwah salaf itu di tahun 1920, 1930, masih dekat ke 1912 kan? Insya Allah mayoritas mereka menerima dakwah salaf. Karena memang isinya sama atau hampir sama lah. Ada sedikit perbedaan memang. Tapi bahwa anti bid'ah, anti syirik kan sama. Bahkan mereka punya istilah memerangi penyakit apa? TBC. Kan sama. Tahayul, bid'ah, khurafat. Ya kira-kira dakwah salaf kan sama seperti itu. Nah, mestinya kan mereka menyambut, berterima kasih karena sama. Itu seandainya terjadi 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Tapi sekarang karena tidak dididik, yaitu tadi sibuk dengan kampus, rumah sakit, sekolahan umum, ya, fokus ke pilot, insinyur, dokter. Akhirnya belajar agamanya menjadi sangat berkurang. Ketika dakwah salaf tampil, justru mereka kaget, marah. Jika akan qomat untuk sholat wajib perempuan, apakah harus membaca basmalah? Tidak, mau perempuan laki-laki sama. Tidak ada riwayat dari Rasul dan para sahabat sebelum azan, sebelum qomat baca bismillah. Sama dengan sholat, tidak ada riwayat sebelum takbiratul ihram membaca bismillah. Jangan salah faham dengan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa akhta. Setiap amal yang baik kok tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus kebaikannya. Jangan salah faham dengan hadis ini. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah amalan-amalan ghairu mahdhu, makan, minum, tanda tangan, nyelah motor, ngidupin komputer. Ini kan ghairu mahdhu. Bacalah bismillah. Ya. Adapun yang mahdhu, lihat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawali dengan bismillah, kita ikuti. Apa misalnya? Ada apa? Wudu. Beliau mengawali dengan bismillah, bahkan memerintahkan tawaddu'u bi bismillah, kan? Nah, kita ikuti. Wudu. Bagaimana tayamum? Ya tunggu. Adakah dalil dari Rasul dan para sahabat baca bismillah sebelum tayamum? Bagaimana azan, qomat, salat? Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat baca bismillah? Ada, kita tiru, tidak ada, jangan. Bolehkah menggunakan uang infak masjid untuk kegiatan halal bihalal? Tidak boleh. Pakai uang apapun tidak boleh. Ini kan acara bid'ah. Acara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jangankan acaranya, kalimatnya aja
nggak jelas itu apa halal bihalal. Ya. Halal bihalal itu kira-kira bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Ini bahasa Arab kan? Halal bahasa Arab, bi dengan ya, harfu jar kan bahasa Arab. Tanyakan kepada orang Arab halal bihalal, saya kira mereka nggak tahu ya apa itu halal bihalal. Ya. Apa maksudnya? Jadi apa istilahnya bahasa Arab made in Indonesia gitu mungkin ya. Bahasa Arab tapi dibikin oleh orang Indonesia. Seperti minal aizin wal faizin. Nah, inilah apa kreatifnya kaum muslimin di negeri kita ini. Bukan cuman dalam masalah ibadah mahdah, tapi termasuk dalam kalimat istilah. Membikin istilah-istilah yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Bagaimana sikap kita dengan teman yang sering membuat kita kesal? Kalau kita ingin punya teman yang tidak ada yang membuat kita kesal, begitu juga tetangga, begitu pula istri, anak, begitu pula saudara, semuanya baik, semuanya sabar, semuanya penyantun, semuanya saling asah, saling asih, saling asuh, ya. Maka jangan cari di dunia. Nggak akan ada di dunia seperti itu. Pasti ada. Di kantor misalnya, pasti ada 1-2 yang ngeselin, ya. Di kelas antum inget aja dari TK, SD ada aja yang ngeselin, yang nakal, sampai kuliah, sampai kerjaan, lingkungan saudara. Itulah dunia. Kalau ingin semuanya baik, nggak ada yang ngeselin, luar biasa, nggak ada cacian, makian, tunggu di sana. Baru itu yang ada salamun qaulam mir rabbir rahim. Hanya di sana. Sebelum kita sampai ke sana pasti ada ngeselin, nakal, zalim, pasti. Ya, Allah telah tegaskan bahwa kami jadikan kalian sesama kalian satu sama lain menjadi ujian. Ya. Antum diuji oleh saya diuji oleh antum, si A diuji oleh si B diuji oleh Allah lewat si A dan seterusnya. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.